Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada beberapa sekolah yang kayaknya selalu selangkah lebih maju dari yang lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan pakai sebuah alat analisis bisnis yang keren banget dan kita terapkan langsung ke dunia pendidikan untuk mencari jawabannya. Di zaman sekarang kan orang tua punya banyak banget pilihan ya. Terus apa sih rahasianya sekolah yang bener-bener bisa dibilang unggul? Apa cuma soal nilai akademis doang? Ternyata bukan. Jawabannya itu ada di kemampuan kita buat membaca kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang membentuk persaingan di sekitar kita. Oke, ini agenda kita ya. Pertama, kita bahas dulu, kenapa sih sekolah butuh strategi? Terus kita bedah tuntas 5 kekuatan Porter, mulai dari ancaman pendatang baru dan produk pengganti, lanjut ke daya tawar pemasok dan pembeli, dan terakhir soal persaingan antar sekolah. Mungkin ada yang bertanya, loh kok sekolah disamain sama bisnis? Misi kita kan pendidikan. Betul banget. Tapi di era modern ini, kalau kita cuek sama lanskap persaingan di luar sana, justru misi mulia itu yang bisa terancam keberlangsungannya. Jadi sukses itu sekarang udah bukan cuma soal nilai rapor atau piala olimpiade. Ini soal menguasai medan pertempuran. Dan lawannya bukan cuma sekolah sebelah, tapi juga pemasok yang bisa naikin harga, orang tua yang makin kritis, sampai yaitu alternatif-alternatif pendidikan yang muncul tiba-tiba. Nah, buat memetakan medan yang rumit ini, kita jelas butuh alat bantu. Semacam kompas gitu. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Dan inilah dia, Porter's Five Forces atau 5 kekuatan Porter. Ini adalah sebuah kerangka analisis yang diciptakan oleh Michael Porter dari Harvard tahun 1979. Tujuannya simple, buat ngukur seberapa panas persaingan di sebuah industri. Dan buat kita, industrinya ya pendidikan. Oke, lihat tabel ini. Ini rangkuman dari kelima kekuatan itu. Ada persaingan antar sekolah, ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, yaitu orang tua, dan ancaman produk pengganti. Masing-masing punya cara main dan pemicunya sendiri, Nek. Anggap aja ini checklist buat mendiagnosis kesehatan sekolah Anda di tengah persaingan. Yuk, kita kupas satu-satu. Kita mulai dari ancaman yang datang dari luar ya. Dua kekuatan ini seringkali nggak kita sadari, tapi dampaknya bisa besar banget. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Ini artinya ada kemungkinan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan baru yang masuk ke wilayah kita. Kalau mereka masuk, persaingan jelas makin ketat, dan ini bisa menekan sekolah yang udah lama berdiri. Coba deh bayangin, tiba-tiba ada sekolah internasional buka cabang di kota Anda. Atau ada sekolah swasta atau pondok pesantren unggulan baru yang super canggih dengan dana yang nggak terbatas. Wah, memang sih buat bikin sekolah itu butuh modal besar, dan bangun nama itu susah. Tapi ancamannya tetap ada dan nyata. Oke, ancaman kedua ini sedikit beda. Namanya ancaman dulayanan substitusi. Ini bukan sekolah lain, tapi alternatif lain yang bisa ngegantiin peran sekolah. Cara kerjanya beda, tapi tujuannya sama, memberikan pendidikan. Contohnya apa? Homeschooling makin banyak kan sekarang, atau platform belajar online kayak Ruang Guru, bahkan tutorial-tutorial gratis di media sosial itu bisa jadi pengganti loh. Dan yang paling penting, orang tua gampang banget buat pindah atau nyoba alternatif ini. Biaya beralihnya rendah. Nah, ini yang bikin ancamannya jadi serius. Oke, sekarang kita lihat tekanan dari atas dan bawah. Dari para pemasok kita dan dari para pelanggan kita. Ini soal daya tawar pemasok. Simpelnya gini, seberapa kuat sih posisi para vendor yang nyuplai kebutuhan sekolah kita? Makin sedikit pilihan vendor kita, ya makin kuat posisi mereka buat naikin harga atau nurunin kualitas. Coba deh, para pemimpin sekolah, pikirin sejenak. Seberapa bergantung sekolah Anda sama vendor sistem IT? Sama penerbit buku pelajaran? Atau sama kontraktor langganan? Kalau kita terlalu bergantung sama satu atau dua pemasok aja, posisi kita jadi lemah. Nah, ini dia nih kekuatan yang gede banget pengaruhnya sekarang. Daya tawar pengguna, alias orang tua dan siswa. Percaya deh, mereka sekarang punya kuasa yang jauh lebih besar. Mereka bukan lagi sekedar terima jadi. Kenapa bisa begitu? Ya karena informasi ada di genggaman mereka. Cuma modal jempol, orang tua bisa cek akreditasi sekolah Anda, bandingin fasilitas sekolah Anda sama sekolah lain, baca review di internet. Karena mereka tahu banyak, mereka jadi bisa nuntut lebih. Kualitas harus lebih bagus, fasilitas lebih lengkap. Value for money-nya harus dapat. Baiklah, setelah dari luar, atas, dan bawah, sekarang kita masuk ke intinya.
Kekuatan yang paling terasa sehari-hari, rivalitas antar pesaing. Ini dia, persaingan langsung antar sekolah. Intinya apa? Ya rebutan siswa baru. Seberapa berdarah-darah persaingannya itu tergantung ada berapa banyak sekolah lain di sekitar Anda dan seberapa agresif mereka. Dan perangnya ini bisa di banyak arena. Ada yang adu kuat di program unggulan, misalnya tahfidz atau program STEM. Ada yang jualan fasilitas, nih pusat olahraga kami lebih lengkap. Ada juga yang bangga-banggain alumni. Dan tentu yang paling klasik, banting-bantingan harga SPP. Pertanyaan pentingnya, sekolah Anda mau berperang dan menang di arena yang mana? Oke, kelima kekuatan udah kita bedah. Terus, so what? Gimana caranya ngubah analisis ini jadi aksi nyata? Jadi strategi yang benar-benar jalan. Nah, sekarang kita rangkum semuanya. Gini intinya, dengan paham 5 kekuatan ini, Anda bisa berubah. Dari yang tadinya cuma jadi pemadam kebakaran, sibuk ngurusin masalah dadakan, menjadi seorang arsitek yang merancang masa depan sekolah. Anda nggak lagi cuma pasrah ditekan keadaan, tapi mulai proaktif membentuk keadaan itu sendiri. Langkah-langkahnya simple kok, cuma 3. 1. Analisis. Petakan kelima kekuatan tadi di lingkungan spesifik sekolah Anda. 2. Kenali diri. Dari peta itu, cari tahu di mana sih kekuatan terbesar kita, apa keunikan kita. Dan 3. Eksekusi. Buat strategi yang fokus. Pakai sumber daya yang ada buat bertahan dari ancaman dan yang paling penting, buat ngambil setiap peluang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan, para pemimpin pendidikan. Dari 5 kekuatan yang tadi kita bahas, mana satu yang paling jadi ancaman terbesar buat sekolah Anda sekarang? Atau justru jadi peluang emas yang belum disentuh? Coba jawab dalam hati, karena jawaban dari pertanyaan itu adalah titik awal dari strategi unggul Anda.